Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami takdimi Majelis Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Darul Ulum 1 Uglam Terangan Jombang, Bapak Muhammad Yusuf SAG MPD, yang saya hormati Bapak Rizky Yudasentika SPDGR selaku Wakil Pengembangan Mutu SMA Darul Ulum 1 Uglam Terangan Jombang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembina Olimpiade Sains Nasional, serta seluruh Bapak Ibu Guru SMA Darul Ulum 1 Uglam Terangan Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa soal mengenai OSN bidang biologi. Sebelum masuk kepada pembahasan soal, izinkanlah saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Intan Alfiorentina, selaku siswa di SMA Darul Ulum 1 Unggulan Terangan Jombang, kelas 11 IPA 5. Kali ini saya mengikuti OSN bidang biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang berkaitan dengan biologi sel, molekuler, mikrobiologi, dan juga bioteknologi. Sebelum kita bahas soalnya satu persatu, perlulah kita mengetahui pengertian dari beberapa hal tersebut. Biologi sel. Biologi sel sendiri merupakan salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dengan memanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Kalau molekuler sendiri merupakan studi tentang dasar-dasar molekuler dari proses replikasi, transkripsi, dan terjemahan materi genetik. Mikrobiologi. Mikrobiologi dari namanya sudah pasti berisi mengenai berbagai hal tentang mikroorganisme. Nah, sedangkan bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Setelah itu, mari kita bahas soalnya satu persatu. Soal yang pertama, membran sel terdiri dari lipid dan protein yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dalam sel dan lingkungan. Membran juga membagi sitoplasma eukariot menjadi ruang-ruang atau kompartemen khusus. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Sel darah merah tidak memiliki membran dalam atau internal membran kecuali membran inti. B. Glikolipid atau fosfolipid dengan gugus karbohidrat ditemukan pada kedua sisi membran plasma, sisi intraseluler dan ekstraseluler. C. Komposisi protein pada membran sel tidak seragam di seluruh bagian membran plasma, sedangkan komposisi fosfolipid seragam di semua permukaan membran plasma. D. Membran sel pada organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan organisme psikrofilik. Oke, mari kita bahas soalnya. Yang pertama untuk pernyataan A. Sel darah merah tidak memiliki membran dalam atau internal membranes kecuali membran inti. Dalam pernyataan disebutkan tidak memiliki membran dalam. Itu sudah benar. Tapi dalam pernyataan disebutkan pula kecuali membran inti. Sedangkan eritrosit itu tidak memiliki membran inti. Nah, kenapa ia tidak punya membran inti? Karena ia juga tidak punya inti sel. Jadi jawabannya salah karena sel darah merah tidak memiliki inti sel, sehingga ia tidak pula memiliki membran inti. Nah, untuk pernyataan B. Glikolipid atau fosfolipid dengan gugus karbohidrat ditemukan pada kedua sisi membran plasma atau sisi intraseluler dan ekstraseluler. Sebelumnya fosfolipid itu apa? Fosfolipid itu adalah yang membentuk membran sel. Jadi dia fungsinya untuk membentuk membran sel. Apakah gugus karbohidrat berada di kedua sisi membran? Jawabannya tidak. Dia hanya ada di membran luar. Karena fungsinya karbohidrat ini untuk menjadi sistem pengenalan sel agar bisa dikenali oleh sel lain. Jadi pernyataan B salah karena glikolipid terdapat di luar membran plasma. Selanjutnya untuk pernyataan C. Komposisi protein pada membran sel tidak seragam di seluruh bagian membran plasma. Pada pernyataan disebutkan protein pada membran sel tidak seragam. Itu sudah benar. Tapi apakah komposisi fosfolipid seragam? Jawabannya tidak. Karena bisa jadi di beberapa bagian ada fosfolipidnya,
tapi juga banyak kolesterolnya. Jadi semisal di sisi A itu banyak fosfolipidnya tapi sedikit kolesterolnya, sedangkan di sisi B itu lebih banyak kolesterolnya dibandingkan fosfolipidnya. Jadi di sini jawabannya salah karena seharusnya komposisi fosfolipid juga tidak seragam di seluruh permukaan membran plasma. Selanjutnya untuk pernyataan D. Membran sel pada organisme termofilik memiliki kandungan asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan organisme psikrofilik. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu termofilik. Termo artinya panas, filik artinya suka. Jadi organisme termofilik itu organisme yang suka panas. Kalau psikrofilik, psiko itu kebalikannya dari termo. Jadi psiko itu dingin. Psikrofilik artinya suka dingin. Ada juga kebalikan dari termofilik, yaitu termofobik. Fobik artinya tidak suka, jadi termofobik artinya tidak suka panas. Nah, dalam pernyataan disebutkan kalau asam lemak tidak jenuh itu membutuhkan suhu tinggi. Pernyataan tersebut salah, karena asam lemak tidak jenuh itu bentuknya sudah cair di suhu lingkungan. Jadi hanya perlu sedikit panas untuk bisa bekerja. Kecuali kalau semisal di pernyataan disebutkan asam lemak jenuh, itu baru benar, karena ia bentuknya padat di suhu ruang. Contohnya itu seperti mentega. Ia padat di suhu ruang. Jadi kenapa mentega itu kurang baik bagi tubuh? Karena ia asam lemak jenuh. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan kedua. WHO 2018 mempelajari diferensiasi sel punca atau stem cell menjadi sel hati atau hepatosit. Stem cell diisolasi dari mencit, kemudian WHO menginduksi diferensiasi sel dengan dua metode berbeda. B dan C. Ia menganalisis ekspresi beberapa gen untuk mengevaluasi terjadinya diferensiasi. WHO juga menggunakan sampel hepatosit A sebagai acuan. Berikut hasil yang diperoleh. Nah, dari pertanyaan di atas, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Analisis ekspresi gen pada percobaan di atas dilakukan dengan mengisolasi DNA di nukleus. B. Gen TBX3 merupakan gen penanda hepatosit. C. Proses diferensiasi menyebabkan peningkatan ekspresi pada semua gen yang diamati. D. Metode B lebih baik dalam menginduksi diferensiasi stem cell menjadi hepatosit. Mari kita bahas pernyataan A, B, C, dan D. Yang pertama untuk pernyataan A. Analisis ekspresi gen pada percobaan di atas dilakukan dengan mengisolasi DNA di nukleus. Nah, pernyataan A itu tentu salah karena WHO akan mendiferensiasi di tingkat sel. Jadi diferensiasi pendewasaan ya, itu di tingkat sel. Sehingga ia perlu DNA dalam sel. Kalau seumpama DNA-nya diisolasi, ia tidak bisa diferensiasi karena DNA-nya kan diisolasi, jadinya diambil. Kecuali kalau ia ingin melakukan percobaan DNA itu bisa diisolasi. Jadi di sini pernyataan A salah karena yang ia lakukan percobaan sel, bukan DNA. Jadi DNA-nya tidak perlu diisolasi. Yang kedua untuk pernyataan B. Gen TBX3 merupakan gen penanda hepatosit. Pernyataan B salah karena pada metode A, yaitu berisi sampel hepatosit, tidak terjadi peningkatan ekspresi gen TBX3 yang menandakan bahwa gen TBX3 merupakan gen penanda hepatosit. Untuk pernyataan ketiga, pernyataan C. Proses diferensiasi menyebabkan peningkatan ekspresi pada semua gen yang diamati. Kata-kata semua. Jadinya salah karena dari grafik ekspresi gen HNF4A menunjukkan telah terjadinya diferensiasi stem cell menjadi hepatosit pada metode B. Karena hasilnya mendekati metode A yang berisi hepatosit dan digunakan sebagai acuan, namun jika melihat metode B pada ketiga grafik ekspresi gen lainnya,
dapat disimpulkan bahwa diferensiasi yang terjadi tidak meningkatkan ekspresi gen-gen lainnya. Jadi, tidak semua gambar pada grafik itu naik, ada yang naik, ada yang turun. Nah, dalam pernyataan D, bahwa metode B lebih baik dalam menginduksi diferensiasi stem cell menjadi hepatosit. Jawabannya benar ya, karena metode B memang lebih baik dalam proses diferensiasi stem cell menjadi hepatosit. Kalau diamati pada grafik HNF4A, kita bahwa ekspresi gen yang terjadi pada metode B cukup tinggi mendekati metode A sebagai acuan yang berisi hepatosit. Artinya, proses diferensiasi stem cell menjadi hepatosit lebih baik jika menggunakan metode B dibandingkan metode C. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3. Michael menderita sakit perut setelah memakan lumpia yang dia beli di warung depan sekolah. Sebagai alumni OSN yang sudah mempelajari teknik-teknik mikrobiologi, ia mencoba mengidentifikasi bakteri pencermat tersebut yang diduga berasal dari kelompok Enterobacter. Michael mengisolasi bakteri tersebut, lalu melakukan pengamatan mikroskopis dan serangkaian uji biokimia. Isolat tersebut bersifat gram-negatif, tidak menghasilkan urasa dan H2S, serta mampu melakukan fermentasi manitol dan sukrosa. Karena keterbatasan bahan, Michael belum sempat melakukan uji motilitas, fermentasi laktosa, serta mengamati tekstur koloni pada agar. Berdasarkan pertanyaan dan juga tabel yang disajikan di atas, tentukan bahwa pernyataan berikut benar atau salah. A. Bakteri pencemar tersebut dapat diatasi secara efektif menggunakan penisilin. B. Kemampuan fermentasi manitol dan sukrosa mengindikasikan bahwa materi tersebut bersifat anaerob obligat. C. Data uji motilitas dan fermentasi laktosa sudah cukup untuk mengidentifikasi spesies bakteri pencemar tersebut berdasarkan tabel. D. Jika diketahui bakteri tersebut memiliki flagela dan kapsul di permukaan selnya, maka bakteri tersebut adalah Serratia marcescens. Yang pertama untuk pernyataan A. Bakteri pencemar tersebut dapat diatasi secara efektif menggunakan penisilin. Sebelumnya, kita perlu mengetahui pengertian dari penisilin. Penisilin itu termasuk kepada antibiotik beta-lactam. Tujuannya apa? Tujuannya ia untuk menghambat cross-linking dan mengganggu pembentukan dinding sel baru atau peptidoglikan. Cross-linking itu sendiri merupakan metode penambahan ikatan kimia secara acak pada granula pati. Nah, biasanya ini dijadikan sebagai pengental dan menstabil pada produk pangan. Contohnya seperti pada pie filling, saus, dan lain-lain. Nah, tanpa adanya dinding sel, bakteri akan sangat rentan terhadap tekanan osmosis lingkungan. Contohnya seperti pada manusia, kasusnya si Michael ini, karena sel manusia tidak memiliki dinding sel dan tidak mengandung peptidoglikan, maka penisilin tidak berpengaruh. Nah, sedangkan penisilin ini paling efektif pada gram positif yang memiliki dinding sel mengandung peptidoglikan. Seperti gambar yang tertera, ia mengandung peptidoglikan ya, sehingga dapat menghalangi antibiotik ke dalam sel. Oleh karena itu, pernyataan A salah, karena ia kurang efektif untuk mencegah bakteri gram negatif yang dimaksud. Selanjutnya, pernyataan B. Kemampuan fermentasi manitol dan sukrosa mengindikasikan bahwa bakteri tersebut bersifat anaerob obligat. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa itu bakteri anaerob obligat. Nah, bakteri anaerob obligat ini adalah bakteri yang dapat hidup tanpa adanya oksigen. Kalau bakteri aerob, itu perlu oksigen. Kalau anaerob, jadinya tidak perlu oksigen. Gimana kalau semisal ia terdapat oksigen? Kalau terdapat oksigen, bakteri anaerob obligat ini akan mati. Kalau fermentasi manitol dan sukrosa, itu tujuannya untuk mengetahui adanya fermentasi manitol atau sukrosa. Fermentasi manitol dan sukrosa ini merupakan fermentasi alkohol ya,
di mana hasil akhir fermentasi ini adalah etanol, sehingga tidak ada sama sekali oksigen yang terlibat dalam fermentasi ini. Jadi jawabannya benar karena tidak ada oksigen sama sekali yang terlibat dalam fermentasi ini. Selanjutnya pernyataan C. Data uji motilitas dan fermentasi laktosa sudah cukup untuk mengidentifikasi spesies bakteri pencemar tersebut berdasarkan tabel. Nah, sebelumnya kita juga perlu mengetahui apa itu uji motilitas. Nah, uji motilitas ini adalah praktik yang digunakan untuk mengetahui apakah bakteri tersebut bisa bergerak atau tidak. Jika dia mampu bergerak, maka bakteri tersebut memiliki flagela. Nah, kalau fermentasi laktosa, ini tujuannya juga untuk mengetahui adanya fermentasi laktosa. Hasil akhirnya juga menghasilkan etanol. Tapi apakah uji motilitas dan fermentasi laktosa sudah cukup untuk mengidentifikasi spesies bakteri tersebut? Jawabannya belum cukup, karena perlu juga dilakukan uji koloni mukoid, karena spesies bakteri ada yang menghasilkan lendir dan juga tidak. Jadi pernyataan C salah ya. Selanjutnya pernyataan D. Jika diketahui bakteri tersebut memiliki flagela dan kapsul di permukaan selnya, maka bakteri tersebut adalah Serratia marcescens. Untuk mengetahui bakteri tersebut memiliki flagela atau tidak, dibuktikan dengan uji motilitas. Nah, bertanda positif ya. Jadinya seumpama kalau di tabel bertanda positif, artinya dia bergerak. Kalau bergerak, jadi ia memiliki flagela. Nah, kalau ada tidaknya kapsul, itu diuji dengan uji koloni mukoid. Jika bakteri memiliki kapsul, maka penampakan bakteri akan lembab dan lengket karena ia berlendir. Jika dia menghasilkan lendir, maka dalam tabel akan bertanda positif. Nah, dapat kita lihat pada tabel Serratia marcescens saat diuji motilitas ia bernilai positif, artinya ia dapat bergerak. Kalau dapat bergerak, jadi ia memiliki flagela. Tapi saat diuji koloni mukoid, ia bernilai negatif, ya artinya ia tidak berlendir. Kalau tidak berlendir, berarti ia tidak memiliki kapsul. Nah, juga bisa dilihat, bakteri yang memiliki flagela dan kapsul adalah bakteri Enterobacter aerogens. Saat diuji motilitas, ia bernilai positif, jadi dia berflagela. Dan saat diuji koloni mukoid, ia juga bernilai positif, artinya ia juga memiliki kapsul. Jadi untuk kesimpulan nomor 3, pernyataan A salah karena penisilin paling efektif pada gram positif yang memiliki dinding sel mengandung peptidoglikan sehingga dapat menghalangi antibiotik ke dalam sel. Pernyataan B juga bernilai salah karena bakteri anaerob artinya bakteri yang tidak membutuhkan oksigen. Pernyataan C bernilai benar. Data uji motilitas dan fermentasi laktosa sudah cukup untuk mengidentifikasi spesies bakteri pencemar tersebut berdasarkan tabel. Pernyataan D bernilai salah karena Serratia marcescens tadi memiliki flagela tapi tidak memiliki kapsul. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 4. 3 grafik berikut menunjukkan pertumbuhan Escherichia coli ketika ditumbuhkan pada medium yang mengandung A. glukosa, B. laktosa, serta C. glukosa dan laktosa sekaligus. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Sel akan mengkonsumsi laktosa terlebih dahulu karena mengandung energi per molekul yang lebih tinggi dibanding glukosa. B. Pada grafik C, enzim beta-galaktosidase dan permease baru diproduksi pada fase 3. C. Pada grafik C, lak represor baru diproduksi pada fase 2. D. Operon yang terlibat dalam pengaturan metabolisme laktosa dan glukosa bersifat indusible. Yang pertama untuk pernyataan A. Sel akan mengonsumsi laktosa terlebih dahulu karena mengandung energi per molekul yang lebih tinggi dibanding glukosa. Nah, pernyataan A bernilai salah. Kenapa?
karena ia seharusnya memakai glukosa terlebih dahulu, baru laktosa. Lakoporon ini akan aktif kalau glukosanya habis, barulah memakai laktosa. Selanjutnya pernyataan B. Pada grafik C, enzim beta-galaktosidase dan permeasa baru diproduksi pada fase 3. Nah, sebelumnya enzim beta-galaktosidase dan permeasa ini fungsinya untuk mencerna laktosa. Pada grafik, enzim beta-galaktosidase dan permeasa ini diproduksi di fase 2 karena ia memakan glukosanya terlebih dahulu, baru laktosa. Nah, enzim beta-galaktosidase ini diproduksi di fase 2 dan baru dipakai di fase 3. Jadi di fase 3 itu dia dipakai. Kalau di fase 2, ia baru diproduksi. Selanjutnya pernyataan C. Pada grafik C, lak represor baru diproduksi pada fase 2. Pernyataan C salah ya, karena yang namanya represor itu selalu diproduksi. Lakoporon itu selalu memproduksi represor, jadi ia menahan agar tidak terekspresi. Dia hanya diekspresikan saat laktosanya diperlukan, yaitu saat glukosanya sudah habis. Selanjutnya pernyataan D. Oporon yang terlibat dalam pengaturan metabolisme laktosa dan glukosa bersifat indusibel. Nah, pernyataan D ini benar, karena lakoporon memang bersifat indusibel. Jadi ia bisa diaktifkan. Jadi di sini ada dua tipe. Yang pertama indusibel, artinya bisa di-on-kan. Contohnya ya lakoporon ini. Yang kedua ada repressibel, artinya ia bisa di-off-kan. Contohnya TRO operon. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Gambar di bawah ini menunjukkan salah satu proses yang terjadi pada membran dalam mitokondria. Membran luar tidak digambarkan. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. Membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel terhadap metabolit dibandingkan membran dalam mitokondria. B. Malat lebih teroksidasi dibandingkan dengan oksaloasetat. C. Pada saat respirasi anaerob, malat akan tersedia lebih banyak dibanding oksaloasetat. D. NAD+ merupakan molekul hidrofilik, sedangkan malat merupakan molekul hidrofobik. Yang pertama, pernyataan A. Membran luar mitokondria bersifat lebih permeabel terhadap metabolit dibandingkan membran dalam mitokondria. Sebelumnya perlu dilihat dalam gambar struktur mitokondria. Mitokondria itu terdapat lubang-lubang yang dinamakan voltage gate anion channel atau VDAC. Nah, VDAC ini apa? VDAC ini saluran anion yang bergantung pada tegangan atau porin mitokondria. Nah, dia adalah kelas ion porin yang terletak di membran luar mitokondria. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai jalur utama untuk transport metabolit atau ion antara sitosol dan IMS mitokondria. Bisa dilihat juga pada gambar bahwa mitokondria itu memiliki dua membran luar dan membran dalam. Jadi, membran dalam itu hanya terdapat protein transport. Di sini yang lebih permeabel. Permeabel kan mudah ditembus. Jadi, mana yang lebih permeabel? Yang lebih permeabel adalah membran bagian luar, karena dia terdapat VDAC tadi atau lubang-lubangnya sebagai jalur utama masuk. Jadi pernyataan A bersifat benar. Selanjutnya pernyataan B. Malat lebih teroksidasi dibandingkan dengan oksaloasetat. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu pengertian oksidasi. Oksidasi kan memberikan elektron. Kebalikannya adalah reduksi. Ia menerima elektron. Pada gambar terdapat NADH dan NAD+. Seperti yang dilingkari warna merah, itu kan ada NADH dan NAD+. Nah, di situ terdapat proses NAD+ menjadi NADH. Ditambah H sebagai hidrogen dan min sebagai elektronnya. Siapa yang memberi elektron? Yang memberi elektron adalah oksaloasetat. Jadi oksaloasetat lebih teroksidasi karena ia memberikan elektronnya ke NAD+ agar menjadi NADH. Jadi pernyataan B bernilai salah karena yang lebih teroksidasi adalah oksaloasetat, bukan malat.
Selanjutnya pernyataan C. Pada saat respirasi anaerob, malat akan tersedia lebih banyak dibanding oksaloasetat. Sebelumnya, perlu kita ketahui apakah anaerob menghasilkan NADH? Jawabannya iya. Walau ia aerob ataupun anaerob, ia menghasilkan ATP dan NADH. Bedanya apa? Miliknya aerob lebih banyak daripada anaerob. Lalu apakah lebih banyak malat? Jawabannya salah, karena ia tadi memproduksi NADH. Banyak NADH, banyak oksaloasetat. Jadi jawabannya salah, karena malat akan lebih sedikit dikarenakan akan berubah menjadi oksaloasetat, disebabkan karena banyaknya NADH. Selanjutnya pernyataan D. NAD+ merupakan molekul hidrofilik, sedangkan malat merupakan molekul hidrofobik. Pernyataan D salah, karena apa? Karena enzim yang memproses malat dan NAD+, sisi aktifnya sendiri itu bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Jadi, kalau enzimnya sisi aktifnya tidak suka air, berarti keduanya tidak suka air juga, baru ia bisa masuk. Jadi seharusnya NAD+ bukan hidrofilik tetapi hidrofobik.